Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 4 DPR menilai petani di tanah air tidak diperlakukan adil. Hal ini cukup memprihatinkan, tidak ada kebijakan serius pemerintah untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya lebih stabil. Kesejahteraan petani terus menurun di tengah lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan semua harga komoditas melonjak. Namun saat panen harga gabah terus turun dan kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah terus bertambah. Sehingga dampaknya sangat merugikan petani. Lantas bagaimanakah stabilitas harga dan pasokan pangan dalam negeri selama Ramadan dan Lebaran nanti kita akan bahas bersama Menteri Pertanian RI. Ada Pak Syahrul Yassin Limpo melalui sambungan daring. Langsung kita sapa, selamat siang. Bang Syahrul, salam sehat selalu. Bang Syahrul. Ya, Assalamualaikum. Ya Bang Syahrul, kita tahu berbicara soal ketersediaan pangan ini kan berada di lintas kementerian ya Pak Syahrul. Dari Kementan, Kemendak, Bahan Pangan Nasional, dan juga melibatkan Menperin, Perindustrian. Nah kalau untuk hulunya sendiri kan produksi ini berada di Kementan. Anda memantau sejauh ini di lapangan seperti apa Pak Syahrul untuk produksi beberapa komoditas pangan ini seperti katakanlah yang pertama cabai dan bawang merah. Harga yang paling adil bagi petani dan konsumen itu berapa? Jadi seperti ini, cara pangan itu, Renov, memang harus dilihat dari dua orientasi. Pertama, orientasi ketersediaan atau produktivitas, dan itu tupoksi sepenuhnya adalah Kementan. Jadi ketersediaan di hulu. Yang kedua, melihat dari orientasi stabilisasi harga atau kepentingan konsumen. Ini harus dikelola dengan baik oleh negara, dan itu dia lintas kementerian. Saya punya posisi adalah ketersediaan yang ada itu untuk secara maksimal dengan kebutuhan, dengan harapan tentu saja supply and demand, posisi seperti itu. Kalau banyak barang tentu kita berharap harga bisa normatif begitu berjalan. Memang di saat-saat seperti yang sekarang, dan bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga Ramadan selalu saja ada dinamika harga seperti itu. Tetapi jauh-jauh hari kita sudah persiapkan. Rano, saya ingin sharing slide lah. Biar kita jangan hanya bicara dengan berasumsi. Aku mau sharing slide kalau boleh ya. Boleh nggak? Boleh Pak, tentu. Ya, saya pertama, bukan sharing slide yang pertama. Asal tabel. Yang tabel. Ini tabel kita menunjukkan bahwa kesediaan sangat cukup gitu. Jadi ketersediaan sangat cukup. Memang ada yang institusi impor seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan katakanlah memang ada seperti itu. Tapi ini biasa dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan global yang ada. Yang penting untuk tersedia gitulah. Kira-kira begitu. Baik. Sambil tentu saja kalau sudah kondisinya memungkinkan kita melakukan dorongan untuk kemandirian. Dari tabel ini saja saya ingin melihat bahwa sampai Desember bahkan kita cukup aman dari ketersediaan yang ada. Walaupun tentu saja ada 4 komoditas yang harus kita importasi ke kita. Saya ingin lihatkan Rano dan pemirsa sekalian bagaimana menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini. Ayo. Ini Rano, itu semua hitam. Semua hitam ini menunjukkan bahwa ketersediaan oke. Saya berharap tentu saja kalau ketersediaan ada, maka tata kelola yang dikelola oleh kementerian dan pemerintah daerah harus bisa bersama-sama mengatur agar katakanlah distribusinya harus kita perlancar untuk sampai ke pasar, kemudian melakukan pendekatan stok-stok yang ada ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Sanalah ada kita harus memiliki mapping yang cukup, di mana daerah defisit, mana daerah sentra, dan antara daerah sentra dan daerah defisit itu kita harus dekatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan mapping yang ada. Jadi intinya Reno, ketersediaan cukup sampai dengan Idul Fitri Ramadan ini, dan mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, sampai dengan minyak goreng,
sebenarnya cukup tersedia gitu. Baik. Nah, sekarang memang tinggal tata kelolanya yang harus kita benahi sama-sama. Bang Syahrul. Kira itu Ya. untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Bang Syahrul, Anda tentu berkunjung ke sejumlah daerah untuk memantau produksi dari beberapa komunitas pangan, katakanlah beras ya Pak ya. Kalau Anda mendengar keluhan dari para petani seperti apa Pak? Untuk produksi petani di beras ini apakah akan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri atau gimana? Beras kita itu sangat cukup. Kita sudah hampir masuk tahun ketiga tidak melakukan importasi. Yang selama ini belasan tahun kita melakukan impor yang sangat besar. Beras kita tahun 2020 itu surplus kurang lebih 1 juta ton. Surplus Bapak, pay over. Kemudian bahkan kita di 2021 carry over-nya itu atau surplusnya 9 juta ton. Data ini data yang akurat dari BPS dan lain-lain sebagainya. Dan seperti itulah data yang ada, oleh karena itu beras nggak ada masalah. Sekarang carry over yang banyak, kita masuk di April, Mei ini adalah panen raya. Panen raya kalau seperti biasa, pasti harga turun karena melimpah barang, gimana lagi. Nah disinilah tata kelola lagi akan bermain. Oleh karena itu kira untuk beras kita tidak menjadi persoalan, dan sekarang yang bersoal dari jajaran Kementan itu bagaimana menjaga agar beras terjual atau tidak turun dari harga harga yang telah ditetapkan rendah oleh pemerintah. Oleh karena itu, ini juga menjadi dinamika-dinamika yang selalu saja Kementan itu, ya kalau harga naik bagus untuk petani, tapi akan bersoal kepada konsumen atau masyarakat yang akan belanja. Kemudian kalau barang kita turun, petani juga yang harus menjadi bagian dari harus dibela oleh negara. Artinya dari pemerintah sudah stop. Pemerintah sudah stop keran impor ya Pak terhadap beras? Dengan data yang ada saya kira kita mau impor, ya menurut saya tidak logik. Dan Alhamdulillah Presiden sudah menegaskan kita tidak impor beras untuk konsumsi publik yang ada. Ya saja beras-beras makan restoran untuk Jepang, untuk beras-beras khusus seperti itu, ya tentu saja itu ke pengecualian yang diatur oleh kementerian yang lain gitu. Baik, Bang Syahrul, lantas kalau tidak ada impor beras, tapi juga informasi yang berkembang bahwa pemerintah ini juga membuka lahan pertanian, khususnya dari Kementan sendiri, informasinya ini membuka lahan pertanian dan juga akan kabarnya mengekspor beras ke luar. Apakah benar? Nanti akan dijawab usai jeda Pak Syahrul Yassin Limpo. Kami akan kembali bersama Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo terkait dengan stabilitas harga dan juga pasokan pangan. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama Mentan Syahrul Yassin Limpo terkait stabilitas harga dan pasokan pangan. Langsung kita kembali tersambung dengan Bang Syahrul. Pak Syahrul, tadi kita bahas soal impor beras dan berlanjut kepada rencana dari pemerintah untuk melakukan ekspor beras. Apakah benar pemerintah saat ini gencar-gencarnya untuk membuka lahan pertanian agar ada ekspor beras keluar, Pak Syahrul? Ya, sesuai petunjuk Bapak Presiden bahwa kegiatan petani oleh negara harus kita dahulukan. Oleh karena itu, kita sudah mendorong normalisasi lahan dan tanaman khususnya padi, dan hasilnya itu kita overstock sampai 9 juta ton. Ini data BPS. Ya. Oleh karena itu, karena kita akan segera panen 15 juta ton lagi bulan Mei ini, maka tentu saja kita berharap agar harga tidak anjlok sampai ke tingkat dasar. Spillway harus dilakukan sepanjang kebutuhan nasional tidak terganggu. Perintah Bapak Presiden Jokowi silakan lakukan ekspor. Oleh karena itu tahun 2021 itu data BPS mengatakan ekspor beras kita ke luar negeri 9 kali dari ekspor yang pernah terjadi selama ini, 9 kali.
lebih banyak. Dan itu ke Uni Emirat Arab, ada ke TST, antara lain katakanlah contohnya, bahkan ada yang ke Amerika, juga Cina yang terus ya selama ini kan kita juga membutuhkan beras kita. Bahkan ya ini semua yang sementara kita terus dorong dan jajaki, walaupun tahap pertama baru ya saling menjajaki lah. Biasanya kita uji coba berapa puluh ratus ribu atau berapa ratus ton dulu dan lain-lain sebagainya. Tetapi minimal kita sudah mendapatkan pasar dari luar untuk kelebihan atau dari beras kita. Insya Allah tahun ini kita akan lebih besar lagi karena presiden kita cukup baik dan masyarakat biasa. Dari data yang ada, Indonesia itu di Asia ini negara kedua, jadi yang di atasnya cuma Vietnam, kedua memiliki produktivitas padi atau gabah yang sangat besar, di atas 5 ton, 5,2 ton per hektar. Jadi kita mendapatkan pengakuan seperti itu setelah optimalisasi dilakukan, penyelesaian cara bertanam, budidaya, dan keterpaduan lain yang kita lakukan, termasuk melakukan intervensi pupuk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kira itu. Pak Syahrul, ini ada kritikan dari Komisi 4 DPR yang menyatakan bahwa mereka prihatin pemerintah tidak serius dalam harga gabah di tingkat petani tidak stabil. Komentar Anda seperti apa terkait hal ini? Ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa ada saat-saat memang di mana panen raya dilakukan, terjadi. Dan pada saat panen raya, kalau kita tidak betul-betul siap, maka pedagang-pedagang yang ada besar itu bisa saja melakukan akrobatik lapangan untuk mendapatkan harga yang katakanlah menunda secara kompak pada satu kabupaten untuk menunda pembelian saja, buat harga bisa berdinamika turun. Oleh karena itu, disinilah peranan sebenarnya penyangga kita Bulog, tentu saja sudah tidak berharap banyak dari Bulog semuanya, ya, agar bisa melakukan stabilisasi harga. Tahun lalu itu pernah terjadi, harga menurun dari rendah ketetapan pemerintah, dan ada tidak bawa presiden untuk membeli 200.000 ton lebih untuk disalurkan kepada BLT yang ada, dan harga lagi kembali. Jadi stabilizer harus dilakukan pada saat-saat memang panen raya seperti itu. Baik. Tetapi ingin saya katakan bahwa Indonesia itu sangat luas begitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu 500 kabupaten kota lebih. Oleh karena itu tentu saja kita tidak bisa men-spot-spot dinamika-dinamika yang ada. Sekarang ini kami bahkan membuat jajaran namanya Kostrali, Komando Strategi Penggilingan di depan-depan itu untuk kita energikan kalau terjadi dinamika harga yang kemudian terus turun. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan kita tidak menangani secara serius masalah pertanian. Komitmen, saya kira itu. Ya, komitmen Kementan dalam melindungi petani tentu ada ya Pak. Nilai kesejahteraan petani kan naik. Data BPS mengatakan seperti itu Bapak Rano. Baik, kita berbicara sekarang soal daging nih Pak. Ada tekad, niat atau rencana dari pemerintah untuk melakukan swasembada daging sapi. Apakah tercapai? Apakah saat ini mengalami kegagalan? Dan sekarang ini kita tahu bahwa kemarin saja dari Queensland, Australia, didatangkan lagi impor daging sapi dari sana. Apakah benar kita masih membuka keran impor sejauh ini karena tidak bisa menutupi kebutuhan sehingga tidak terwujud swasembada ini Pak Syahrul? Ya, karena pertanyaanmu susah banget sih. Artinya gini, kita butuh daging sapi tahun quote and quote ya. Bicara secara verbal aja, kurang lebih 1 ekor. Kurang lebih 1 juta ekor. Dan oleh karena itu kalau ini mau diproduksikan sendiri, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena sebenarnya 1 ekor sapi itu butuhkan
lahan untuk makannya adalah kurang lebih 2 hektar. Oleh karena itu, cara mengembala sapi yang ada di Australia karena lahannya besar gitu, mereka negara kontinental tidak seperti kita kepulauan, itu jauh lebih murah. Itu kurang lebih seperti itu. Tetapi pertanian kan rentang dengan cuaca. Sekarang mereka harganya mahal di sana karena bagian lahan-lahan dan sapi yang ada di Australia umumnya karena climate change terbakar. Sehingga produksinya turun. Nah sekarang kalau dia turun, harga di sana juga naik. Dengan demikian, kesempatan kita untuk memproduksi sendiri, walaupun lahannya terbatas dengan teknologi, karena masalah sapi itu pakannya biayanya hampir 70% dari total anggaran yang ada. Oleh karena itu harus dipersiapkan. Selama ini untuk belasan tahun, lanjut kita keenakan melakukan importasi daging dari luar dan kita kemudian tidak mempersiapkan diri untuk sapi yang ada. Oleh karena itu, terakhir ini udah mulai lakukan upaya-upaya maksimal, terutama pada lahan tersedia, termasuk di Kalimantan dan lain-lain sebagainya, daerah-daerah yang masih tersedia untuk lahan yang ada. Tetapi kan tidak seperti membalik tangan, dia membutuhkan proses yang ada. Intinya untuk daging untuk 2022 ini dengan perencanaan tersusun dengan kuat, baik untuk kebutuhan sapi lokal yang ada secara nasional itu tersedia cukup, maupun dengan kesiapan importasi yang kita sudah rencanakan seperti itu. Jadi kita harus sambil masih membutuhkan importasi, sambil mempersiapkan ketersediaan stok sapi kita di dalam negeri. Ini sudah dalam rancangan-rancangan yang kuat dan ya, sekali lagi Presiden sangat antusias untuk mendorong yang kita harus persiapkan ke depan. Baik, tentunya kita dukung semua elemen masyarakat terkait rencana swasembada daging sapi ini ya Pak Syahrul. Pak Syahrul, kita tahu bahwa Anda bekerja tentunya untuk menyediakan ketersediaan pangan yang ada di tanah air. Tentunya juga ini juga bagian dari kerja Badan Pangan Nasional yang sudah dibentuk. Kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana koordinasi dengan Badan Pangan Nasional? Setelah ada Badan Pangan Nasional, kewenangan Anda beralih ke Badan Pangan Nasional ini. Kalau untuk melihat efeknya seperti apa, Pak Syahrul? Menurut saya nggak ada yang harus gitu. Selain ada satu hal yang secara spesifik dilakukan oleh Badan Nasional sesuai dengan PP yang ada dan Epres yang ada, tentu saja hitung neraca dan ketersediaan nasional di sana. Saya sih melihatnya apapun sepanjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa, dengan Bappenas, dengan siapapun, oke, kita jalan sama-sama. Saya merasa bahwa masalah produktivitas, masalah budidaya, itu urusan Kementan. Dan tentu saja kita berharap jangan ada yang impor saja kalau tani lagi panen gitu loh. Dan ketersediaan cukup kok mau impor. Kalau yang cukup di ini ya, saya siapapun nggak cocok lah, itu saya sih. Tapi selama ini masih oke. Kemarin bawang merah, selama ini nggak pernah kita impor bawang merah. Ada rencana mau impor, nggak benar itu menurut saya sih. Saya pasti berhadapan. Tidak juga tidak mau. Yang itu ada kita miliki, kenapa kita harus impor? Tetapi sebaliknya, kita juga tidak bisa menisbikan kita melakukan eksportasi keluar. Yang begitu, ini tahun kita 8% mengekspor keluar pertanian kita, dan itu tidak pernah dilakukan, hanya zaman-zaman beberapa tahun lalu seperti itu. Hasilnya 600 triliun lebih. Tentu saja oleh mengekspor saja kita sama sekali menutup diri untuk impor. Karena sebelum kalian berakhir ingin melihat data BPS tentang nilai tukar petani, boleh nggak? Nilai tukar petani, nilai kesejahteraan petani, dan nilai usaha petani. Karena kalau ada yang bilang ini turun, ini tidak benar, kira ini data terkoreksi gitu loh. 2 tahun lalu saya 99% kan
tahun lalu. Dan dalam rencana strategis pemerintah atau RPJMP dan RPJM, kita 105, 104 itu nanti di 2024. Dalam masa COVID, kita turun sama-sama, semua pihak ikut, nilai tukar petani, nilai kesejahteraan petani itu naik 109,25%, dan nilai tukar usaha pertanian juga naik. Jadi orang yang di PHK di kota kembali ke desa dan kerjanya adalah bertani, dan itu hasilnya seperti ini, Bapak. Mohon maaf, jadi seperti itu. Kalau dinamik pasar ini secara global terjadi, pangan itu secara global terjadi. Minyak goreng di Anda hilang kok. Di Afgan, di selatan kurang lebih 79.000 per liter. Ya, di Asia kita paling rendah dibandingkan yang lain gitu loh. Jadi kita harus bisa lihat dinamika yang ada. Tuh. Sementara ya inflasi kita masih di sekitar 2-3%, 2,6 sekarang. Nah, Amerika aja 7,2, Uni Eropa kan 6,8, bahkan di Turki 62% minus. Gitu. Jadi kita harus objektif, normatif, lihat apa yang kita sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, kalau kebersamaan ini tetap bisa dilakukan, ya kita mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan semua bisa tangani dengan baik. Anda katakan, Pak Syahrul, ya kalau Anda katakan tadi ada kesejahteraan petani di Indonesia. Di Indonesia bagaimana Pak? Apakah 34 provinsi ini sudah sejahtera petaninya, Pak Syahrul? Agak terputus tadi. Yang terakhir kenapa, Raf? Ya, Anda tadi katakan ada tingkat kenaikan kesejahteraan dari petani. Petani mana yang Anda maksudkan? Apakah di 34 provinsi, Pak Syahrul? Itu data BPS yang mengukur rata-rata setiap tahun. Itu keluar hampir 3 bulan. Ya, satu bulan kali akan terjadi ukuran seperti itu. Nilai tukar itu kan nilai dari ukuran-ukuran yang secara akademis dilakukan gitu loh. Jadi seperti itu. Di mana daerahnya tentu seluruh Indonesia ini ya. Tentu kalau kita bilang seluruh Indonesia, 500 tentu ada dinamis di mana ada daerah yang besar yang dan seperti itu, seperti biasa. Di mana-mana pun komoditasnya tentukan, dan ada daerah-daerah tertentu yang lebih cepat mencapai yang maksimal, ada yang gitu. Itu Renat. Baik, ke depan seperti apa koordinasi Anda dengan Badan Pangan Nasional dan juga sejumlah lintas kementerian agar ketersediaan 12 pangan dasar ini bisa terjamin hingga Lebaran nanti, Pak Syahrul, terakhir? Iya, Renov, selesai gampang-gampangnya itu. Pangan nasional sharing committee lah. Kalau dalam kegiatan organisasi, saya operatornya gitu. Operatornya. Kalau ini kita jangan overlap. Kita ngurus negara sama-sama. Dan mestinya yang paling penting negara selalu harus ada di relung-relung dinamika kehidupan masyarakat yang ada. Saya sekarang ini tidak ada pejabat saya yang ada di Jakarta. Semua eselon 1, eselon 2 terbagi di 514 lebih kabupaten kota di 34 provinsi untuk mendeteksi ketersediaan. Dan warning system itu kita lakukan dengan cepat. Sehingga evaluasi setiap minggu pada hari Jumat kita udah tahu di mana yang langka cabai, seperti tadi Renov bilang, di mana yang langka bawang, dari mana daerah sentra bisa dilakukan. Boleh saya sharing slide terakhir? Ya ini seperti ini. Bawang merah misalnya. Ya kita udah tahu dia langka di Kalimantan Utara. Dia harus diambil dari Jawa Tengah. Dia langka di Semolu, di Papua Barat, dia harus ambil dari Sulawesi Selatan. Kira-kira begitulah. Dan lebih dari perjalanan. Kalau misalnya cabai, ada data terakhir ini April. Ya, mesti sebenarnya ada data terakhir ini 8. Ini cabai besar, harus ngambil cabai rawit, ngambil daerah merah. Nah, ya gitu Renov, saya kira. Baik. Allah, mohon bantuan semua pihak.
intinya sih membangun pertanian yang kuat, pangan yang tersedia hanya dengan kebersamaan. Tidak boleh ada jalan sendiri, termasuk Menteri Pertanian tidak mungkin bisa jalan sendiri. Harus bersama-sama dengan yang lain. Saya kira itu, Renov. Baik, kita tunggu upaya strategis berikutnya Pak Mentan, Pak Syahrul Yassin Limpo. Semoga upaya lintas kementerian antar Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, termasuk kementerian Anda berjalan lancar untuk menjamin 12 pangan dasar hingga Lebaran nanti. Terima kasih atas waktunya Pak Mentan, Pak Syahrul Yassin Limpo bersama CNN Indonesia News Hour. Salam sehat selalu. Terima kasih, Renov.